Karena sebenarnya Mas, ketika seseorang itu ada masalah, kalau di dalam Quran tuh dikatakan, bersama-sama kesulitan ada kemudahan. Bersama-sama loh Mas. Include. Yes. Itu berarti kayak cerita dualitas gitu loh Mas. Ini kesulitan, ininya kemudahan gitu. Bersama-sama kesulitan ada kemudahan. Jadi maksud pertanyaan yang tadi, TVP gimana kalau aku punya hubungan yang toksik, cara melepaskannya gimana? Ya di dalam cerita hubungan yang toksik itu ada solusi sebenarnya. Solusinya di mana? Pahami bahwa apapun yang terjadi di dalam realitamu itu hanya cerminan, Mas. Jadi pada saat seseorang siapapun itu nih, Mas, dia ketemu nih pasangan yang toksik. Itu semesta kayak lagi ngobrol gitu. Itulah gambaran dalemanmu. Cerminan jiwa kita. Cerminan isimu. Oh iya. Jadi Tuhan, semesta, Allah atau apapun nama itu disebut, dia berkomunikasi sama kita lewat peristiwa. Mas. Lewat peristiwa. Yes. Lewat orang-orang, Mas. Iya. Lewat kondisi, lewat situasi. Komunikasinya berupa apa? Berupa rasa. Ketika kamu ketemu seseorang, pasangan atau apapun itu, merasakan ada situasi hubungan yang toksik, kan ada rasanya tuh. Bener nggak? Ada rasa nggak nyaman misal, ada rasa sedih misal, atau ada rasa ketakutan misal. Nah, rasa yang muncul, yang men-trigger rasa hati kita, itulah pesannya. Tuhan atau semesta berkomunikasi sama kita kan lewat peristiwa. Kan ada pesannya tuh di dalam komunikasi itu. Pesannya yang kamu rasain ketika kamu berhubungan sama seseorang ini apa? Kecewa, sedih. Artinya pesannya kecewa, sedih itu masih nyumbat di daleman kamu di sini. Biar izinkan dia diterima, izinkan dia larut terurai yang tanpa batas. Itu pesannya. Oke, mungkin ya. Kalau sebenarnya kan diskusi tentang hal ini kan udah sering kita ulangi bolak-balik ya. Mungkin gini aja deh. Apa sih peristiwa terakhir gitu yang bikin Teteh tuh ke-trigger gitu ya. Iya, marah gitu ya. Dan mungkin nggak bisa dijelaskan secara spesifik, nggak apa-apa. Tapi gimana caranya Teteh untuk membiarkannya larut terurai dengan sendirinya dan tidak menjadi sesuatu yang berulang-ulang terus, itu gimana? Coba dipraktekin gitu gimana? Iya, gini ada Mas. Kebetulan pasangan aku tuh suka naik mobil ngebut F1 gitu. Aku tipe yang kalau naik mobil menikmati gitu. Jadi pada saat aku waktu itu bersama pasangan jalan nih, kita keluar kota, dia ngebut, itu kan ada rasa nggak nyaman gitu. Ada rasa yang betul-betul sangat nggak nyaman dengan momentum itu. Aku tipe orang yang nggak mau berantem, Mas. Nggak mau berantem. Jadi pada saat di momen mobil itu kenceng dan aku nggak nyaman, rumusannya cuma ada tiga sisi nih, Mas. Pertama, sadari. Jadi di momen yang bersamaan saat itu, aku tuh, ya Allah, nih aku nggak nyaman nih, gitu. Sadari ada rasa apa yang muncul. Karena rasa ini tuh cuma mau lewat, Mas, sebetulnya. Jangan ditolak, jangan didorong, jangan juga kamu abaikan untuk, udahlah, gitu. Jangan. Karena dia pasti looping. Jadi di momen itu aku nggak nyaman, satu, sadari. Aku nggak nyaman nih, gitu. Satu, sadari. Kedua, boleh nggak aku mengizinkan menerimanya? Bolehkah aku mengizinkan menerimanya? Nah, di titik aku sadar ada rasa yang gak nyaman, di situ aku bilang, welcome rasa yang gak nyaman ini, gitu Mas. Itu di momen yang on proses tuh, kalau aku. Jadi aku diem dulu tuh 5 menit, aku diem. Setelah aku izinkan terima, tuh rasa gak nyamannya pelan-pelan, biasanya aku pakai sadar nafas syukur sih. Jadi tarik nafas, lalu hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Setelah itu, aku izinkan rasa ini terurai ke yang tanpa batas. Rasakan penuh dulu, rasakan total, baru izinkan dia terurai. Dan kuncinya tuh di kesadaran bahwa, oke, ini juga cinta, ini juga cerita dualitas, ini juga cerita hukum keseimbangan gitu.
Jadi di momen itu aku menyadari suamiku tuh baik banget, tapi kan ada hukum keseimbangannya. Ada sisi ininya juga, kan ada gelap, ada terang. Mas Hendra bisa nggak milih? Misal Teh Feby, aku mau siang aja terang, aku nggak mau malam gelap, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi teman-teman semua, kehidupan ini itu selalu akan punya cerita satu paket. Kita jangan menganaktirikan yang satu gitu. Nah, di momen bersamaan itu aku izinkan untuk terima, izinkan alirkan, izinkan lepaskan. Dia akhirnya bergerak slow dengan sendirinya gitu. Terus suamiku bilang, kamu diam aja, kamu lagi rilis ya, katanya gitu. Pasti kamu lagi rilis aku ya gitu. Udah gitu yaudah deh kita ngopi dulu deh ke Starbucks yuk, belok. Udah, setelah itu jalannya biasa. Jadi sebenarnya cepet kok ngeberes ini dan satu lagi kuncinya Mas. Jadikan ini sebagai lifestyle. Gaya hidup ya. Iya, jadikan ini sebagai lifestyle hari-harimu. Ya. Dan enjoy ngejalaninnya. Nggak usah juga gini misal. Teh Feby kenapa ya? Aku kesedihan datang lagi. Nggak usah diresein gitu. Maksudnya, ya memang itu udah satu paket kehidupan. Itu memang udah nasi timbelnya tuh paketnya udah begitu gitu. Jadi sajian apapun yang muncul, rayakan aja. Nikmati aja. Lewati aja prosesnya. Toh semua akan terurai dalam waktunya nanti gitu. Iya. Kan di dalam Quran juga dibilang Mas, hidup itu hanya permainan dan senda gurau belaka. Itu Allah dan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini loh yang ngomong. Jadi syukuri semua proses. Nikmati. Enjoy. Terus Teh ya, sebelum nanti Mas Habib bacakan pertanyaan TikTok kan. Boleh. Sambil ngasih jam terbang Mas Habib kan. Sip. Kan gini ya Teh ya. Ini masalah banyak orang Teh. Bahkan peserta kita datang dengan membawa ratusan juta hutang, bermiliar hutang, banyaknya case kayak gitu ya. Betul, banyak. Tapi Teteh dengan menerima dengan penuh kehangatan, membersamai teman-teman bertumbuh sehingga banyak yang keluar dari lingkaran itu gitu ya. Hutang ini kan bukan hanya kalau saya melihat dan merasakan apa yang dialami teman-teman itu kan sampai kadang rumahnya disita, segala macam, keluarganya berantakan. Iya. Ini bukan hanya soal sekedar angka, tapi saya melihat ini juga bisa menggerus harga diri gitu loh. Iya. Orang jadi kehilangan kepercayaan diri, anaknya juga jadi minder, malu karena bapak ibunya punya banyak hutang. Efek dominonya besar gitu ya. Bisakah kita keluar dengan terhormat dan bisa membangun ulang rasa layak seperti sedia kala? Itu gimana? Step by stepnya. Sangat mungkin, Mas. Alumni yang beres dari cerita utang itu banyak, Mas. Dan polanya sama. Nah, pola ini yang coba dipraktekin nanti coba sama teman-teman. Polanya sama. Pertama, kita butuh waktu hening. Karena di dalam keramaian di sini, kesejatian kamu yang tanpa batas itu, dia tenggelam ke bawah, Mas. Solusi tampak tidak ada. Kalau di sini rame. Nanti begini, nanti begitu. Kayaknya nggak bisa. Itu rame di sini. Tapi ketika kamu boleh nggak diem dulu sebentar. Di titik pikiran ini diem, tenang. Yang ini muncul, Mas. Kesejatian kamu yang penuh solusi, penuh samudra potensi tanpa batas tentang solusi. Dia muncul naik. Jadi start pertama dari semua ini adalah duduk sama diri kamu sendiri, lihat ke dalam. Itu yang dilakukan sama alumni. Caranya gimana? Memang nggak bisa langsung selesai beres ya. Karena puing-puing keilmuannya juga harus mereka tahu tentang siapakah diri mereka sebenarnya. Gini Mas, pola yang sama nih, sama semua alumni yang belajar ya. Atau mungkin sama semua teman-teman. Pola yang sama adalah mereka yang pada saat ini ikut kelas, itu rata-rata ceritanya tuh sama.
Teh Feby, aku bangkrut. Mungkin Mas Hendra juga denger lah. Yeah. Teh Feby, aku abis-abisan. Teh Feby, rumah kejual, istri kabur. Kayak seakan-akan tuh bener-bener dia yang tadinya di sini tuh gini, buk gitu. Jatuh gitu. Kenapa sih? Rata-rata polanya kayak gitu. Ketika kita mau ketemu Tuhan, memang kadang-kala ego tuh dinolin, Mas. Lewat jalur penderitaan dulu gitu ya. Yes. Rumi bilang, sedihmu, tangismu, laramu, dukamu, itulah jalan kamu bertemu Tuhan. Jadi memang alur siklusnya sebagian besar teman-teman, tapi nggak semua ya. Luka adalah tempat cahaya masuk. Yes, gitu ya kira-kira ya. Betul. Kegelapan itu justru kita bisa presisi melihat cahaya. Setuju.